Kalau ada rahasia untuk membuat gapi kalian tetap sehat dan berumur panjang, kira-kira ada yang mau bongkar nggak ya? Untuk pencinta gapi, semua tentang gapi ada di sini. Dapatkan tips dan trik yang dikemas dalam hiburan di TikTok gapi_Indonesia. Follow Instagram Gapi Indonesia 111 untuk mendapatkan update dan info, serta Instagram gapiindonesia.catalog. Untuk pemuda yang ingin dapat gapi premium dengan harga sesuka kamu, ikuti lelang di grup Telegram. Tapi, kalau kamu adalah pemburu kualitas, hubungi CS Dela untuk minta price list gapi premium yang disortir langsung oleh CEO Gapi Indonesia, Reril. Hai Indonesia, kita ketemu lagi dalam channel yang paling kontroversi di Indonesia. Saya kembali lagi ke YouTube ini untuk mengguncang kalian semua tentang dunia pergapian. Seperti yang kalian sudah dengar di awal tadi, saya ini akan ngebahas apa sih rahasia untuk membuat gapi kita tetap sehat dan berumur panjang. Mungkin pertanyaan terbesar kalian tuh ya, apa mungkin ikan gapi itu bisa lebih dari 1 tahun? Atau bahkan mungkin nggak sih ikan gapi itu bisa hidup sampai 1,5 tahun? Kalau saya ditanya seperti itu, saya jawab mungkin. Bahkan tercatat saya pernah punya ikan gapi itu dia umurnya sampai 1,5 tahun lebih, karena saya lupa waktu itu mencatat tanggal lahirnya ya, tapi saya catat bulannya, itu 1,5 tahun lebih, dia baru mati. Jadi ketika saya ngobrol sama breeder lain, dia tuh kaget. Apa rahasia kamu ikan gapimu bisa sampai 1,5 tahun? Kalau di saya, 8 bulan aja, ikan saya tuh udah pada bengkok. Nah, hari ini saya akan bongkar itu semua, dan nanti di ending video ini, saya juga akan mengajak kalian untuk ikut serta di channel saya, merasakan gimana sih rasanya tuh kalau menjadi bahan pembicaraan orang lain. Kita masuk ke materinya. Kalau menurut saya, gapi berumur panjang itu bukan dari genetik. Jadi ada orang yang bilang genetik itu sangat penting. Bahkan ada seller-seller di luar sana yang bilang good genetik. Dia jadi jual genetik, bukan jual fisik ikannya. Saya nggak mau sebut siapa orangnya karena saya juga melakukan itu. What? Bro, what are you talking about, man? Jadi intinya gini, untuk membuat gapi tetap sehat dan berumur panjang, itu sebenarnya cara pelihara atau genetiknya. Nah, kalau saya dikasih pertanyaan seperti itu, saya akan jawab dengan tegas, cara peliharanya. Saya siap untuk dikasih genetik ikan tuh yang katanya 8 bulan pada bengkok, kasih ke saya breeding, anakannya saya pelihara dari kecil, umurnya bisa sekitar 1,5 tahun. Jadi cara pelihara yang saya maksud ini adalah, gimana cara kalian memperlakukan ikan kalian, itu seperti mungkin kalau kalian punya anak gitu ya. Kalau anak kalian itu kalian kasih makan buah terus, mungkin dia akan lama besarnya, tapi dia sangat sehat dan sangat aktif mungkin. Kalau anak kalian kasih makan daging-dagingan atau mungkin protein hewani, ini yang saya pahami ya, dia mungkin akan tumbuh besar, tapi mungkin punya perasaan yang tidak peka. Berbeda dengan anak yang dikasih makan sayuran yang banyak, tanpa kena protein hewani, itu mungkin dia akan lebih peka. Itu kalau manusia. Nah, sekarang kita bicara di ikan nih. Ada 2 kandungan yang menurut saya itu sangat berpengaruh ke usia. Jadi kita hari ini akan banyak bahas tentang usia. Apakah si ikan gapi ini akan berusia panjang atau ikan gapi ini akan berusia pendek gitu ya. Dan sekarang kita akan bahas ikan gapi. Nah, misteri pakan ini sebenarnya banyak yang sudah lakukan, tapi jarang yang mau bocorin. Nah, jadi kali ini saya akan bocorin bukan masalah di pakan hidup atau peletnya. Jadi pakan itu yang paling penting adalah kandungannya. Jadi kalau saya bicara pakan, mau kalian mau pilih pakai full pakan hidup, saya bisa kasih cara untuk gapi kalian umur panjang. Kalian pilih full pakan pelet, saya bisa kasih cara untuk gapi kalian juga umur panjang. Saya akan bahas dulu tentang kandungan pakan nih. Jadi pakan yang bagus, pertama kita bahas pelet dulu ya. Kalau di saya sih pakai, mungkin mereknya belakangan ya. Saya pakai pelet ini, yang kalau kita baca tuh ada protein, crude fiber, crude fat, crude S, kalsium. Nah, jadi fat itu adalah lemak. Nah, kita akan bicara banyak itu tentang kandungannya ya. Jadi si pelet ini dia punya kandungan itu yang besar itu adalah protein dan lemak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan kenapa kok ada pelet murah dan mahal? Itu adalah kandungan. Jadi ada 2 kandungan besar, itu adalah protein dan lemak. Yang murah atau yang bagus itu yang mana? Yang bagus itu adalah protein, yang jelek itu adalah lemak. Jadi artinya lemak itu murah, protein itu mahal. Kalau pelet yang tadi saya tunjukin, itu dia punya kandungan protein itu sangat tinggi. Kalau pelet murah yang sekilo 20.000, dia juga punya kandungan lemak tapi ya, itu sangat tinggi. Jadi kalau kalian pengen ikan kalian cepat besar, kalian bisa pakai pelet yang 20.000 sekilo tadi. Itu cepat gede, tapi nanti kasusnya itu 6 bulan atau 8 bulan dia akan bengkok. Ini adalah eksperimen saya pribadi ya, karena saya pernah menggunakan pelet ini murni, jadi 100% dari lahir sampai dia tua, itu pakai pelet ini.
Sama di farm teman saya tapi ya, dia pakai pelet yang 20.000 sekilo. Cara ngasih makannya sama sebenarnya, tapi punya dia itu jadi obesitas dan bengkok. Sedangkan punya saya itu masih lincah-lincah dan ekornya tuh buka performnya. Kalau kalian pengen gapi kalian itu full pakan hidup, saya juga bisa kasih caranya nih. Jadi balik lagi ke kandungan, pakan hidup itu juga sama. Ada yang mengandung banyak lemak, ada yang mengandung itu banyak protein. Nah pertanyaannya, bagaimana kita cara ngecek kandungan pakan hidup? Itu menurut saya nggak penting. Yang penting adalah kalian eksperimen aja. Kita akan ambil contoh adalah casut atau cacing sutra. Cacing sutra itu kalian boleh kasih makan gapi kalian dari kecil, dari burayak sampai besar. Yuk kita lihat, di usia 6-8 bulan, dia itu akan bongsor-bongsor. Tapi satu cirinya adalah dia agak bengkok atau nggak kuat ngangkat ekor. Dan biasanya nggak nyampe setahun dia akan mati. Itu kalau yang makan casut. Ini menurut eksperimen saya juga. Dan satu lagi yang pakan paling super istimewa, nih. Nah kalau ini saya tunjukin langsung nih. Ini ada makhluk planet gambarnya. Jadi entah gurita atau apa, dia punya titik di jidatnya. Tapi abaikan aja gambar itu karena ini adalah Artemia. Ini produk yang saya pakai itu namanya Giant Artemia. Dia Artemia terbesar. Kalau dulu diklaim ini sih tulisannya the biggest Artemia in the world. Tapi saya nggak tahu ya sebenarnya itu ada nggak sih di belahan dunia mana yang mungkin Artemia lebih gede. Kita akan lihat langsung bentuk Artemia ini kalau dipanen. Nah di sini tuh saya netesin ada 3 botol. Asiknya pakai Artemia, kalau misalkan kalian butuh pakan nih suatu saat, butuhnya cuma sedikit, itu bisa pakai cara saya. Nih ya, ini kan selangnya yang ini nih. Ini cukup kita tutup. Tujuannya supaya dia gelembungnya mati dan Artemia yang hidup itu dia akan ke bawah. Cangkang yang sudah nggak ada Artemia hidupnya dia akan naik ke atas. Nah ini kita diamkan sekitar 1-2 menit aja cukup. Nanti kita akan lihat. Nah saya mau kasih tahu nih ya keunggulan si Giant Artemia ini dibandingkan Artemia lainnya. Jadi di sini tuh sudah tertulis sebenarnya Artemia terbesar di dunia. Jadi ukuran itu gede. Kenapa kok dia itu menjadi value utamanya? Karena kalau ikan makan Artemia itu sebanyak apapun katanya nggak kenyang. Tapi kalau ternyata si Artemianya itu gede, kita nggak perlu ngasih itu jor-joran banget. Perut ikan tuh bisa gendut gitu. Jadi kalau kita mau versi yang murah tadi cacing sutra, ini sebenarnya versi mahalnya. Karena Artemia ini 50 gram. Kalau harga normalnya 111.000, tapi kalau nggak salah ini masih promo di 99.000 kalau nggak salah. Nah ini kita udah lihat ya, baru 1-2 menit kita diamkan. Setelah kita stop tadi ini kan gelembungnya nggak keluar nih. Terus ini kita cabut. Nah ini kan dia nggak keluar nih. Terus kita cukup buka pelan-pelan. Nah ininya kita buka. Ini kita buka, nanti dia akan keluar airnya. Bukanya pelan-pelan, nah supaya kelihatan. Nah ini. Nah ini Artemianya nih tuh. Nah kita tinggal butuhnya seberapa banyak. Ini saya ajarin caranya ya. Misalkan kita butuh sekian, ini tutup lagi. Terus selangnya ini kan dia nggak keluar air nih. Kalian angkat nih ya, lebih tinggi daripada si airnya. Nih kalian buka sedikit biar nggak tumpah. Nah dia kan akan turun tuh, tutup lagi. Baru kita masukkan ke aerator lagi. Dan jangan lupa untuk membuka lagi karena si Artemia yang sudah menetas, kalau dia nggak dapat udara dan dia nggak bergerak, itu bisa langsung mati dalam hitungan 1 jam. Jadi dia cepat. Tapi kalau kita gelembung kayak gini nih ya, udah netes. Satu keunggulan lagi nih dari Giant Artemia adalah dia daya tahan tubuhnya tuh paling kuat. Dia bisa bertahan sampai 2 hari. Tanpa kita kasih makan, tanpa kita apa-apain. Dia udah netes, kita diemin kayak gini, 2 hari masih hidup. Nah kalau udah jadi kayak gini, ini kan air garam nih. Terserah kalian itu boleh dikasih air tawar atau langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Nih kalau saya contohin, saya kasih air tawar sedikit ya. Supaya apa? Supaya nggak terlalu padat sebenarnya. Nah terus ngasih makannya itu pakai pipet. Nah ini, mungkin kita contohkan ini ya ikan-ikan yang di sini. Ini ada magenta nih, strain kesukaan saya. Ini ada magenta koi. Ada yang ribbon juga strain kesukaan saya, ini udah gede-gede, hamil. Ini ada pingu. Dia baru dipindah tank, jadi masih agak adaptasi kayaknya. Ini ada black Moscow, masih remajaan. Sama ke bawah sini nih. Ini juga strain kesukaan saya, ada crown tail. Ini albino red tuxedo. Yang ini red tuxedo-nya, ini crown tail juga. Kalau kalian lihat tuh ada ikan aneh. Ini saya juga jual. Ini Sinodontis albino yang jarang banget ada di pasaran, tapi murah harganya. Itu bisa buat tank mat ya. Jadi buat makan sisa-sisa pakan gapi. Ini ada magenta lagi kesukaan saya. Toeng. Nah itu kalau kalian perhatikan di video aja, si Artemia ini tuh sangat terlihat jelas. Dan warnanya itu dia nggak merah tapi orange, tapi padat. Nah jadi ada Artemia itu yang agak bening.
Dan menurut saya sih bukannya kurang bagus ya, tapi dilihat matanya itu kurang cantik. Tapi kalau Artemia ini kelihatan orange segar kayak gini, nah ini kalau kita buat video tuh keren. Dan ukuran gede itu juga sangat kelihatan. Kalau misalkan Artemia yang bening, yang kecil dan bening, dia tuh nggak kelihatan ikannya ngapain. Tapi kalau ini dia kelihatan lagi makan si Artemia. Nah terus kalau misalkan sisa, cukup kalian kembalikan ke sini, kembalikan ke asalnya, dia akan hidup lagi. Kan tadi ada air tawar sedikit masuk, itu nggak apa-apa. Karena dia masih kandungan air asinnya banyak. Nah ini cukup kalian masukin lagi, dah dia akan hidup lagi. Nah itu menurut saya sangat praktis. Yang penting ingat, umurnya itu hanyalah 2 hari. Kalau kalian mau lebih lama, kalian harus pindahin air ini ke ukuran akuarium yang lebih besar. Tapi kalau saya sih nggak saranin karena ribet. Jadi kalian tetaskan aja berdasarkan kebutuhan kalian dalam pemberian pakan itu sehari seberapa. Gitu. Jadi kalau misalkan masih sisa ya kita bisa buat besoknya lagi. Dan ini adalah ilmu yang paling mahal nih, mau saya bongkar dan saya harus ngelihat contekan. Kenapa? Karena ini adalah satu strategi atau rumus yang udah saya bikin. Tolong jangan ditiru kalau kalian tidak percaya, dan tolong ditiru dan disebarkan kalau memang kalian sudah praktekkan dan berhasil. Karena sebuah kebaikan yang kalian sebarkan itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Nice. Setelah tadi kalian tahu bahwa pakan hidup itu ada Artemia, terus kemudian pelet itu kalau saya, nah ini saya bocorin deh ya, saya pakai Pandora. Kemudian yang paling penting yang saya tulis di handphone saya sebagai rumus itu adalah siklus. Saya membagi ke dalam 4 siklus. Jadi yang pertama itu adalah usia 0 sampai 30 hari atau sering kita sebut sebagai burayak. Cara saya memberi pakan itu adalah satu, saya menggunakan Artemia, kedua saya menggunakan casut, dan ketiga saya menggunakan pelet. Dan yang paling penting itu adalah porsinya. Artemia itu porsi terbesar. Terus kemudian casut itu porsi nomor 2. Tapi kalau ditanya sama Artemia ya sebenarnya casut itu sangat sedikit. Dan pelet itu lebih sedikit lagi. Itu untuk usia 0 sampai 30 hari. Karena kita harus nge-push body dia untuk bisa besar. Nah itulah kita butuh kandungan lemak dari cacing sutra. Terus kemudian fase kedua atau siklus kedua itu adalah usia 1 sampai 2,5 bulan atau yang sering kita sebut sebagai ikan remaja. Strategi saya adalah saya memberi pakan dengan Artemia, terus kemudian dengan pelet dan dengan casut. Yang paling banyak itulah Artemia. Ini benar-benar saya push nih. Jadi kita akan habis uang banyak nih ya. Seperti yang kalian tahu nih 50 gram, harga itu 99.000. Tapi sebenarnya kalau buat ngasih makan farm saya ini mungkin ada ribuan ekor ya. Itu masih kuat sampai 1 sampai 2 bulan. Jadi kalau kalian cuma pakai masih ratusan ekor, percaya sama saya itu sebenarnya nggak mahal. Gitu. Jadi kita pertama push di Artemia, kedua itu pelet. Nah, pelet ini juga harus agak di-push, tapi ingat ya, pelet dengan kandungan protein tinggi, bukan kandungan lemak tinggi. Dan yang paling terakhir saya pakai casut juga, tapi sangat sedikit. Jadi kalau ditanya intensitasnya itu adalah seminggu 1 sampai 2 kali aja. Bener-bener sedikit. Buat apa? Buat memenuhi kebutuhan lemaknya sebenarnya. Terus siklus ketiga itu adalah usia 2,5 sampai 4 bulan. Atau yang sering kita bilang itu adalah induk muda ya. Jadi usia 2,5 bulan tuh gapi sudah bisa dikawinkan. Ini ada sedikit perbedaan antara jantan dan betina, tapi saya globalkan aja ya. Saya ngasih makan itu Artemia dan pelet. Jadi saya sudah hilangkan casutnya. Nah ini adalah rahasia penting. Kalau kalian pengen ikan kalian tuh umur panjang, hilangkan lemak di usia 2,5 bulan. Ini sangat penting. Jadi pertanyaannya apakah lemak di pelet ini nggak masalah? Nggak masalah. Karena dia hanya kalau kita baca itu hanya 10%. Tapi proteinnya itu 52%. Jadi kalian cukup ngasih makan pelet ini aja, itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan lemak dia. Terus yang terakhir, nah ini adalah kunci terpenting nomor 2 ya. Kunci terpentingnya adalah di usia 2,5 bulan sampai 4 bulan. Dan ketika ikan di atas 5 bulan, saya hanya memberi makan itu Artemia dan pelet juga. Dan porsi terbanyaknya itu adalah Artemia. Memang sih ini akan menghabiskan banyak uang, tapi menurut saya akan ada kepuasan tersendiri ini buat saya atau mungkin buat kalian penghobi yang sangat cinta dengan gapi kalian. Dan mahalnya di gapi itu beda ya kalau kita bicara predator nih ya. Mahalnya di predator tuh bisa menghabiskan biaya pakan itu seharga ikannya. Tapi kalau gapi sampai kapanpun menurut saya nggak bisa deh. Karena memang Artemia ini mahal, memang pelet ini mahal, tapi kan gapi makannya sangat sedikit. Setelah menonton video ini, saya yakin kalian sudah bertambah cerdas. Tapi yang perlu kalian ketahui, saya ini bukan orang pintar, tapi saya adalah orang yang selalu bereksperimen, saya adalah orang yang selalu memperhatikan, dan saya adalah orang yang selalu menarik benang merah. Jadi kalau di luar sana banyak yang komen, dia tuh cuma masuk ke dunia air atau dunia ikan yang ada duitnya aja. Kemarin tuh saya baru tahu dia masuk ke dunia cana, emang iya. Terus saya juga tahu dia waktu itu sempat menyentuh dunia koki, emang iya. Nah yang ingin saya kasih tahu kepada kalian adalah ketika kalian belajar dari orang yang hanya tahu satu bidang atau satu jenis ikan, menurut saya kalian tidak akan mendapat benang merah. Benang merah itu adalah ketika kalian berdiri minimal di 2 dunia dan kalian membandingkan antara 2 dunia dan kalian dapat benang merahnya. Itu baru bisa kalian tarik sebagai pelajaran.
Dan saya berharap juga subscriber saya ini juga orang-orang cerdas, artinya orang yang tidak mudah percaya, tapi dia akan praktek dulu, dia buktikan dulu dengan mata kepala sendiri, baru dia komentar. Dan ini adalah saatnya kalian untuk ikut serta dalam video saya, merasakan bagaimana tuh rasanya menjadi sorotan, perbincangan. Nah, saya menantang kalian semua yang bermental besar untuk bicara di kolom komentar, bagaimana cara kalian mempertahankan ikan gapi kalian supaya sehat dan berumur panjang. Dan saya minta tulis nama, dari mana ilmu itu kalian dapat, kalau bisa nama orangnya atau nama channel YouTube-nya. Kita akan bahas dan kita akan adu di kolom komentar. Maju terus, Indonesia!